Kita sudah memuji Tuhan, artinya Tuhan sudah mendengarkan kita. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita akan suara Tuhan. Dan bersama saya kembali ucapkan dari depan ini kepada kita semua, Shalom. Shalom. Tuhan. Tadi pujian kita berkata ada sukacita, semua hampir 95% ada sukacita, berarti masih ada sisa 5%. Saya tidak tahu siapa yang 5% yang tidak bersukacita, tetapi biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita semua bersukacita dalam Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab yang kita imani adalah merupakan firman Allah yang hidup. Walaupun banyak yang berkontroversial, ada itu perkataan manusia karena manusia yang menulis. Tetapi saya yakin penulis Alkitab ini diilhami oleh Allah. Artinya Allah yang memberikan pencerahan bagi penulis Alkitab, sehingga Alkitab ini dikanonisasi menjadi satu kitab yang akan menjadi imam bagi kita sebagai orang Kristen. Artinya tidak ada gunanya kita membaca mendengar firman tanpa iman. Sebab untuk meresponi kebenaran firman Tuhan adalah iman. Maka kalau kita mendengar firman, membaca firman, tetapi firman itu tidak kita imani, artinya firman itu tidak akan pernah berguna, tidak pernah berfaedah dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah melakukan firman itu saat kita tidak beriman akan firman. Maka untuk itulah kita tetap belajar tentang iman. Kita sudah membahas iman dalam beberapa kali ibadah minggu kita di tempat ini, sebagaimana satu pernyataan dari Dia, Allah yang hidup, yang mengatakan di saat anak manusia nanti datang ke bumi ini, masihkah Ia mendapatkan iman? Masihkah Ia mendapatkan iman di bumi ini? Pertanyaan ini saudaraku, atau pernyataan ini jangan kita sepelekan. Mungkin kita berkata karena kita masih orang Kristen hari ini, tapi kita tidak tahu besok apa kita ini. Maka kita harus tetap mengintrospeksi iman, dan kita harus tetap berkaca kepada firman Allah, melihat iman kita. Sebab kita tidak boleh memiliki iman yang mati. Dalam surat Yakobus mengatakan ada iman yang mati. Tapi orang Kristen yang sesungguhnya itu harus memiliki iman yang hidup. Jika kita sudah membahas tentang iman yang dimana dikatakan Yesus dalam Injil Lukas pasal 8 itu, tentu kita tidak bicara iman yang biasa atau iman umum. Tapi ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan nantinya di saat Dia datang di bumi ini. Adakah Dia melihat iman? Iman yang menurut hati Tuhan, iman yang menurut kebenaran firman Allah. Tidak, kita tidak bisa keluar dari jalur kebenaran firman Allah, tetapi kita harus tetap berfokus kepada firman Allah. Kalau kita bicara iman, jangan bicara iman zaman yang hidup sekarang. Sebab mereka tidak tertulis dalam Alkitab. Siapapun pendetanya, siapapun hamba Tuhannya, kita tidak bicara iman itu. Sebab saya melihat di hari-hari ini terlalu banyak orang meniru iman yang hidup zaman sekarang. Tetapi kita harus menteladani iman orang-orang yang tertulis dalam Alkitab. Sebab orang-orang yang tertulis dalam Alkitab itu sudah adalah orang-orang yang sangat terpuji dan terpuji betul di hadapan Tuhan.
Maka saya tidak bicara tentang iman seorang hamba Tuhan, seorang manusia A, B. Tapi kita ingin belajar melihat iman yang terkata di dalam kitab suci kita ini. Sebab itu iman-iman yang telah menyelamatkan. Artinya orang-orang yang beriman yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan iman yang semacam itulah nanti yang mau ini Tuhan lihat, temukan di bumi ini. Maka untuk itulah kita akan periksa sama-sama firman Allah, atau kita sama-sama menyelidiki firman Allah. Iman yang kita ingin mau teladani. Kita sudah belajar iman Abraham, di mana dia membuktikan imannya dan kepada Tuhan dia hidup ketaatan. Dia seorang yang beriman yang tidak pernah berpikir untuk melakukan firman Allah, walaupun firman itu sangat begitu bertentangan di dalam keinginan hatinya. Kita sudah belajar di saat dia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, kepada Allah. Dengan iman dia persembahkan itu. Artinya iman harus membayar harga yang luar biasa. Jangan saudara katakan iman orang Kristen, tetapi saudara tidak bisa berharga. Dan Abraham itu membayar harga dalam iman. Siapa yang sanggup di antara kita di saat kita dimintakan satu anak yang harus kita sembelih, yang harus kita korbankan untuk menunjukkan iman kita kepada Allah? Mungkin kita berpikir, jangankan anak yang diminta, mungkin sesuatu yang kita miliki yang paling kita kasihi dalam hidup kita, mungkin kita tidak mampu akan memberikan itu kepada Tuhan untuk menunjukkan Tuhan. Tapi bagaimana Abraham yang menunjukkan iman kepada Tuhan dengan benar-benar rela membayar harga yang begitu besar? Bukankah Abraham disuruh oleh Tuhan meninggalkan tempat kelahirannya, ayah dan ibunya, sanak saudara-saudaranya, menuju tempat yang tidak dia ketahui? Tapi iman yang ada dalam Abraham, dia rela meninggalkan semua itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dalam iman, Abraham rela melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka saya mengatakan iman Abraham, iman yang harus kita teladani. Sebab iman Abraham, iman yang disertai dengan ketaatan akan perintah Tuhan. Kita berkata iman, tapi kita tidak lakukan perintah Tuhan. Iman apa? Kita berkata kita sebagai orang Kristen yang beriman, dari sejak nenek moyang kita orang Kristen beriman. Tetapi kita akan mengukur bagaimana ketaatan kita kepada firman. Orang yang beriman yang mendapatkan keselamatan, iman yang hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Tidak ada lagi. Suatu saat nanti Tuhan akan lihat itu. Dan itulah yang dirindukan oleh Allah. Di saat nanti anak manusia itu datang ke dunia, masihkah ada iman di bumi ini? Coba kita bayangkan, masihkah ada iman? Kalau kita melihat sekarang persentase orang Kristen di dunia, orang Kristen yang terlebih banyak di dunia, sesungguhnya tidak patut iman itu dinyatakan. Tetapi Tuhan yang sudah lebih tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada hari sana. Iman orang yang beriman akan terguncangkan. Maka kita harus belajar hari-hari ini, saudara. Bagaimana kita harus mempersiapkan kehidupan kita menjadi seorang Kristen yang beriman sejati, beriman kualitas. Mungkin kita berkata tidak ada kemampuan dan kekuatan, tapi Alkitab mengatakan kita harus itu. Mari kita berdoa, kita belajar, saudaraku, bagaimana iman yang akan menyelamatkan hidup kita.
Kedua, kita sudah belajar tentang imannya Habel. Iman Habel itu, dia iman yang mempersembahkan satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adakah kita sebagai orang Kristen yang kita mengatakan kita orang yang beriman, tetapi sudahkah kita mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan, atau kita mempersembahkan satu persembahan yang masih bercacat celah di hadapan Tuhan? Bagaikan para imam-imam dalam kitab melihat ini perlu menjadi satu koreksi bagi saya dan saudara, menunjukkan kita yang beriman, kita harus mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagaikan Habel memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, bukan seperti kalian. Maka kita mencatat di dalam kitab Ibrani, oleh karena iman Habel mempersembahkan apa yang terbaik bagi Allah. Saya sudah gambarkan dimulai dari waktu. Jangan kita datang beribadah sudah ditandai dengan cacat persembahan waktu kepada Tuhan. Selalu saya tekankan kepada kita semua, dari hal terkecil Tuhan akan lihat apa yang kita persembahkan. Tidak satu pun yang terlewatkan di mata Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita perbuat bagi Tuhan, semua ada dalam hitungan Tuhan. Semua ada dalam catatan kehidupan Allah. Belajar kepada waktu para imam. Kalau Tuhan berkata dalam komitmen kita, setiap imam harus datang seperempat jam sebelum waktu masuk. Cepat. Seorang imam yang mempunyai hari ini naik ke menara doa, lakukan doa. Lakukan. Itu persembahan yang terkecil. Jangan sampai bercacat di hadapan Tuhan. Itu kebenaran sebenarnya. Dan itu bukan aturan semata, tetapi Tuhan tuntut kita. Bagaimana seorang yang beriman harus mempersembahkan persembahan kepada Allah yang terbaik, dimulai dari persembahan yang terkecil. Baru nanti Tuhan hidup iman kita. Baru Tuhan bisa menemukan ada iman di bumi ini. Nah, saat ini saya akan mengajak kita untuk kembali melihat iman dari orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu Henokh. Kita akan melihat ini saudaraku di dalam kebenaran firman. Nanti kita akan belajar bagaimana nanti Henokh ini bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan oleh karena iman. Dan satu-satunya kita akan lihat oleh karena iman, Henokh terangkat hidup dibawa ke surga. Maka saya mengatakan tidak ada guna menjadi orang Kristen tanpa beriman kepada firman. Sebab dasar segala sesuatu adalah iman. Mari kita akan masuk di dalam Ibrani pasal 5. Tetapi dalam tema kita di Lukas pasal 8 ayat 18, di saat nanti anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Tetapi tidak salah. Coba tampilkan itu sebentar, akan kita sama-sama membaca ayat ini supaya kita lebih yakin hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Yuk tampilkan ini di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, begitu kan? Ya, saya kita sama membaca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, terus belakang sebanyak ini kan seorang itu berkelingan. Aku kalau melihat satu orang di dalam itu bisa berkelingan suaranya keras. Cuma satu orang berteriak. Coba berteriak kata firman Tuhan. Yuk, 2, 3, ya. Ya. Saya ambil dari bagian B ini. Jika anak manusia itu datang. Kita sudah belajar siapakah anak manusia, Yesus. Buat kita berkeyakinan akan kedatangan Yesus dan kedua. Kedatangan Yesus yang pertama kali sudah datang. Dia mati, jadi disalibkan,
tapi dia naik ke surga. Tapi Alkitab mencatat dia akan datang kembali. Tetapi di saat dia datang kembali, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Ini yang menjadi satu pertanyaan, iman yang bagaimana? Kita akan melihat kembali iman yang ada di dalam kitab suci. Sebagaimana tadi kami katakan, kita belajar tentang iman yang Henokh. Mari Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Apa yang dikatakan di sana? Perhatikan baik, puji Tuhan teruskan. Ya. Karena iman Henokh terangkat, supaya kita mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kata itu sebetulnya dikasih Tuhan oleh karena iman. Henokh itu terangkat, bukan karena yang lain, iman. Maka saya tadi mengatakan iman-iman inilah yang ingin Tuhan temukan di bumi ini. Iman-iman semacam inilah yang ingin Tuhan inginkan ada di dalam saya dan saudara. Supaya kita menjadi orang Kristen yang beriman seperti Henokh. Dia beriman, oleh karena iman dia terangkat ke surga dengan hidup-hidup. Maka di sini kita akan diajar oleh kebenaran firman Allah bahwa nanti manusia di bumi ini, jika ada yang beriman, ada yang terangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Walaupun orang Kristen berpendapat, pendapat ini sering saya bentrok dalam hati saya, semua manusia akan mati. Tetapi Alkitab mencatat ada rahasia yang tersembunyi. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat 51, rahasia yang kukatakan ini kepada rahasia bahwa tidak semua manusia akan mati. Tetapi ada manusia yang waktu dia dapat terangkat hidup itu tanpa harus melewati kematian. Dan itu dibuat oleh Paulus dalam suratnya yang dalam suratan Tesalonika, untuk nanti meyakinkan bahwa iman yang akan kita miliki, jika nanti Tuhan datang kedua kalinya, kita akan terangkat hidup-hidup untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaikan Henokh diangkat hidup-hidup. Nanti juga manusia anak-anak Tuhan, orang atau gereja Tuhan, ada yang terangkat untuk hidup. Tapi nanti ada yang terangkat telah lewati kematian, mereka dihidupkan kembali untuk menerima upah. Mari coba kita lihat dalam 1 Korintus, benarkah ada manusia seperti Henokh di akhir zaman? 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang pertama. Yuk, dibacakan 1 Korintus pasal yang 15 ayat 1 itu. Perhatikan baik, puji Tuhan. Ya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang dialaminya, yang di dalamnya. Maaf, ini ayat 51 bukan ayat 1. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Dan itu dikatakan satu rahasia. Berarti siapa yang dapat memahami atau mengerti rahasia itu? Tentu orang Kristen yang beriman. Paulus menyatakan itu selalu yang dikasih Tuhan. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Terus ya. Kita tidak akan mati semuanya. Ya, terus tetapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi nanti Tuhan akan mengubah hidup kita dari tubuh jasmani menjadi tubuh yang rohani. Itu rahasia saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya begitu yakin di saat Henokh berangkat hidup-hidup itu benar. Dan nanti juga kita akan melihat dan meyakinkan hati kita bahwa nanti
di saat Yesus datang kedua kali. Apa dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17? Dalam rahasia itu, dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-17, untuk meyakinkan atau menguatkan hati saya bahwa yang dimaksud Paulus tentang ini adalah orang-orang yang terangkat hidup-hidup. Terus kan, berarti ke dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, begitu kan? Ya, sesudah itu, aku yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan diangkat bersama mereka untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali di angkasa sana, di dalam awan. Ada pujian kita berkata ada pertemuan di udara, pertemuan yang sangat indah. Itu bukan hanya sekedar pujian, tapi nanti kita akan melihat satu realita bahwa anak-anak Tuhan yang beriman bagaikan Henokh akan diangkat untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan. Orang yang tidak terangkat pada waktu itu sudah bisa hidupnya dipastikan tidak akan mendapatkan keselamatan. Saya mau katakan ini untuk kita melihat bagaimana Henokh diangkat oleh karena iman. Dan saya mau mengajak kita bagaimana seorang kehidupan anak Tuhan dapat menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan permaisan. Tentu kita merindukan itu dalam hidup kita. Dalam hati saya tentu ada kerinduan supaya kita nanti sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita merindukan supaya kita nanti diangkat di awan-awan untuk berjumpa dengan Dia, Yesus anak manusia yang akan datang di dunia. Tetapi kita belajar bagaimana kita bisa untuk masuk di dalam penyongsongan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Henokh terangkat hidup-hidup karena iman yang berkualitas tadi. Maka apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, supaya nanti di saat Yesus datang di angkasa sana, di awan permai, dan kita bisa terangkat hidup-hidup menyongsong Dia. Milikilah iman seperti imannya Henokh. Walaupun banyak orang Kristen hari-hari ini dan percaya atas firman Allah, bisa kita berkata ini, tabir, apakah kita masih meragukan kebenaran itu? Terlalu banyak manusia akhir zaman meragukan firman Allah ini. Alkitab mencatat orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa-apa dari Tuhan. Mari kita melihat iman Henokh ini, saudara. Apa yang kita dapatkan dari dia sebagai orang yang beriman? Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas Henokh. Alkitab tidak mencatat bagaimana dampak iman Henokh, atau di Alkitab tidak menunjukkan terlalu banyak bagaimana Henokh membuktikan iman kepada Allah. Tetapi ada ilham roh. Ada sesuatu yang dapat mengungkapkan dalam pimpinan roh dalam hidup kita itu. Mengapa sampai bisa Henokh terangkat ke surga hidup-hidup itu? Sebab kita mencatat iman Henokh dia buktikan dengan pergaulan dengan Allah. Seorang yang beriman harus memeriksa. Seorang yang beriman harus benar-benar dapat mengoreksi hubungan pergaulannya dengan Allah. Kita tahu Henokh ini keturunan dari kami. Kita tahu Henokh ini keturunan Abraham yang ketujuh, generasi penerus yang berdosa. Kita tahu ada berdosa dari seorang yang berdosa di depan Tuhan.
Tapi ada Henok lahir yang menyenangkan hati Tuhan untuk menjadi teladan bagi saya dan saudara. Alkitab ini menjadi satu bukti satu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dapat kita lihat membuktikan ada iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, sehingga Henok itu bisa terangkat hidup ke surga. Alkitab mencatat umur Henok 365 tahun. Saudara tahu, di dalam umur yang begitu panjang, tidak ada yang terlewatkan selain 65 tahun tidak bersama dengan Allah. Tapi 300 tahun dia bergabung dengan Tuhan. Coba akan kita baca di dalam kitab Kejadian 5 ayat 21 dan ayat yang ke-2. Apakah 51 dan ayat 21 dan 22. Puji Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun. Perhatikan ini. Setelah Henok itu hidup 65 tahun, terus sekarang ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan Henok bergabung dengan Allah selama 300 tahun lamanya. Kalau kita menghitung angka 300 saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan angka yang sangat begitu singkat. Bahkan saya mengatakan sampai hari ini kita tidak bisa menemukan umur manusia sampai 300 tahun. Karena bagi saya bahwa angka 300 itu angka yang sangat begitu banyak. Saya tidak mau mengaitkan angka ini kepada hal-hal yang ahli bumi. Tetapi yang pasti yang kita ketahui saudara yang dikasih Tuhan, pergaulan Henok dengan Allah bukan dengan waktu yang sangat singkat, tetapi waktu yang sangat begitu banyak. Angka 300, umurnya 365 tahun masa transisi bagi dia, sehingga di saat dia melakukan pergaulan dengan Allah, dia bangun pergaulannya mulai dari umur 6 tahun sampai dengan 365 tahun. Mari kita sama-sama kembali melihat kepada diri kita. Sudah berapa lama kita bersama dengan Tuhan? Sudah berapa lama kita mengenal pribadi Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengenal firman pelajaran? Dan bagaimana hubungan saya, pergaulan saya dengan Allah selama kita hidup ini? Dapatkah kita menunjukkan hidup kita yang bergabung dengan Tuhan seperti ini? Saya membaca kamus KBBI. Bergabung artinya bersahabat. Bergaul itu artinya berteman. Tapi aku menilai bahwa pergaulan Henok dengan Allahnya bukan pergaulan yang biasa, tetapi pergaulan yang istimewa. Nanti kita melihat bagaimana Allah menunjukkan dirinya sebagai sahabat itu. Tentu itulah yang ada di dalam pribadi Henok. Sampai Henok bisa sempurna, terangkat hidup itu. Karena apa? Dia seorang sahabat Allah. Dia seorang teman Allah. Dia seorang yang bergaul dengan Allah, yang memiliki satu hubungan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Maka saya katakan kepada kita, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Adakah hubungan yang menyenangkan Tuhan? Orang yang beriman harus melihat hubungan persahabatan, harus melihat pergaulan dengan Allah dengan baik. Jangan keliru menjadi orang Kristen. Saya katakan
rencana hidup. Alkitab mencatat semua apa yang harus dimiliki orang yang beriman ini. Terlalu gampang kita di dalam perasaan. Kita tidak tahu membedakan perasaan dengan iman. Iman dengan perasaan berbeda sebenarnya. Mungkin saudara merasa hubunganmu dengan Allah baik, tapi imanmu sungguh hubunganmu jauh dari Tuhan. Di sinilah aku melihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan oleh karena iman maka Henok terangkat. Oleh karena iman Henok itu bisa hidup terangkat ke surga. Tetapi kita melihat ada apa di dalam imannya Henok itu. Dia seorang yang memiliki hubungan yang sangat indah pada Tuhannya. Maka tadi saya katakan dalam Alkitab tidak mencatat bagaimana iman Henok, tetapi saya melihat bicara dari pergaulan dengan Allah. Henok bergaul dengan Allah, memiliki sifat hubungan yang intim kepada Allah, hubungan yang istimewa kepada Allah. Dia tunjukkan itu selama 300 tahun. Dia bisa menunjukkan bagaimana hubungan kepada Tuhan. Maka hari ini saya mengambil satu contoh seorang sahabat dalam Alkitab. Dan saya yakin itulah yang dimiliki Henok sampai dia bisa sempurna terangkat hidup-hidup oleh karena hubungan persahabatan dengan Tuhan. Kita tidak jauh-jauh mencari contoh dari yang lain, sebab saya begitu yakin hanya contoh inilah yang patut kita tergali dalam hubungan persahabatan. Apa yang dikatakan Yesus? Coba kita akan gali ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15, supaya kita bisa melihat. Sebab pergaulan atau persahabatan dengan Allah yang sangat begitu membawa kita akan menerima keselamatan oleh iman. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut engkau lagi hamba. Terus kan? Ya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh